Hanya bersalam-salaman saja. Oh, gak bapaknya. Indramayu, fokus Pantura. Bupati Indramayu Luki Hakim beri penjelasan rinci soal dirinya pergi ke Jepang. Ia meminta maaf karena salah persepsi. Ia juga sudah menjelaskan ke Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan ke Kemendagri. Meski begitu, Luki Hakim siap menerima konsekuensi atas kesalahpahamannya tersebut. Dijelaskan Luki Hakim, liburan ke Jepang adalah murni acara keluarga karena sebelumnya sudah janji ke anak dan keluarga. Ia juga sempat menyuruh stafnya untuk mengajukan izin ke luar negeri karena ada hari kerja yang ditinggalkan. Luki Hakim mengira hal itu tidak akan bermasalah. Namun karena ia merasa kurang jelas soal adanya surat edaran dari Gubernur Jawa Barat, akhirnya ia majukan jadwal pulangnya, agar bisa langsung bekerja pada hari pertama masuk kerja pasca Lebaran, yakni hari ini. Luki Hakim juga sebelumnya sudah melakukan koordinasi dengan Wakil Bupati, Haji Syaifuddin, untuk mengisi kekosongan saat dirinya berada di Jepang. Meski begitu, Luki Hakim juga mengaku salah soal ketidakjeliannya memahami hari kerja dan soal surat edaran, sehingga ia mengaku siap jika harus menanggung konsekuensi yang diterima apabila itu perlu. Untuk mengucapkan mohon maaf dan batin atas segala kesalahan hilaf, mohon maaf atas segala kekurangan, dan inilah kami apa adanya, sebisa mungkin kami bekerja semampu kami, dan tentu banyak kekurangan. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf dan akan kami optimalkan ke depannya. Dan tentu teman-teman pengen tahu terkait tentang urusan Bupati Jepang ya? Dengan kedatangan Bapak mungkin kepergian ke Jepang. Oke. Ya. Jadi mungkin saya ceritakan sedikit. Kepergian saya ke Jepang itu sudah saya rencanakan tahun lalu. Bahkan tahun lalu ketika masa kampanye, itu saya udah bersama keluarga, karena pas kampanye itu kan memang saya tuh setiap hari pergi, itu nggak pernah ke rumah, nggak pernah sama anak, nggak pernah sama keluarga. Jadi saya bilang nanti setelah terpilih, nanti mau cuti, pergi ke luar negeri. Nah, terus saya beli tiket tuh bulan Desember, nanti saya bisa tunjukkan bukti-buktinya semua. Saya beli tiket bulan Desember setelah pilkada, belum dilantik, sudah beli tiketnya dari tanggal 2 sampai tanggal 12, tanggal 11, karena bayangan saya anak-anak sekolah itu kan tanggal 14 gitu. Ya sudah, terus pelantikan dan lain-lain semuanya. Nah, pas sudah menjelang keberangkatan itu pas puasa awal, saya sempat meminta staf saya untuk bikin surat izin buat keluar negeri, karena saya lihat ada hari kerja yang bakalan kena tuh tanggal 8, 9, 10. Bayangan saya itu 3 hari tuh saya mau izin 3 hari gitu. Nah, pas di situ tertolak izinnya karena sudah di bawah 14 hari kerja. Saya bilang, "Loh kan masih lama." "Oh enggak Pak, bukan masalah lama harinya, tapi lama hari kerjanya." "Oh, berarti hari kerjanya." "Oh ya udah kalau gitu saya ubah saja tiket saya. Pulangnya saya buat tanggal 6 malam. Jadi sampai sini tanggal 7." Ya sudah, karena di frame kepala saya, ini saya salah mungkin ya, salah mengartikan bahwa hari itu di kepala saya adalah hari kerja. Karena buktinya ketika kita masukkan izin tidak bisa di bawah 14 hari kerja. Padahal masih ada lebih dari sekitar 17 hari kalau nggak salah. Tapi definisi hari di mata aplikasi itu adalah hari kerja. Jadi saya berasumsi, oh yang nggak boleh itu hari kerja. Ya sudah, saya majukan pulangnya tanggal 6. Jadi tanggal 7 sudah sampai, maka tanggal 8 saya sudah bisa kerja seperti hari ini nih. Di bayangan saya tidak ada masalah. Lalu tentang surat edaran, malahan saya baru tahu setelah kemarin saya di Jepang, ada katanya ada surat edaran nggak boleh pergi dari Lebaran. Ini mungkin saya yang salah, karena saya mungkin tidak aware ya, karena saya nggak lihat ada surat edaran yang nggak boleh pergi di hari Lebaran. Tapi memang hari Lebaran kan saya masih di sini, masih patroli Pak Wabub juga keliling-keliling, besoknya juga masih gitu. Dan ketika pergi pun kita teleponan sama Pak Wabub ini luar biasa orang ini, sangat teliti, sama bilang, "Pak Bupati nanti kalau pergi jangan sampai ada kekosongan kepemimpinan." "Oh iya siap Pak Wabub, saya serahkan all out semua untuk Pak Wabub selama saya pergi." Pendelegasian, jadi bukan cuma ngomong tapi pendelegasian gitu loh. Jadi ya bayangan saya semuanya baik-baik saja. Ternyata pas saya pergi di sana, persepsi saya tentang hari itu salah. Maka dari itu saya langsung menghubungi Pak Gubernur, terus terjadi percakapan.
ya saya harus menjelaskan juga ke kementerian. Maka hari ini saya akan ke Kementerian Dalam Negeri untuk memberi penjelasan, klarifikasi. Apakah saya salah? Saya merasa salah karena saya salah dalam mengartikan hari itu adalah hari kerja, sementara di kepala saya hari itu hari kerja, tapi ternyata saya juga masih belum tahu yang sebenarnya itu hari kerja atau hari jumlah hari itu. Karena kan ada pasal di Undang-Undang Nomor 23 itu di bawahnya ada tuh. Jadi nggak boleh pergi ke luar negeri dan tidak boleh 7 hari berturut-turut 7 hari. Kalau 7 hari nggak ada di tempat itu bisa kena sanksi apa tuh, diberikan sanksi tertulis. Terus apalagi kalau misalnya 1 bulan. Jadi definisi saya hari itu hari kerja. Ya saya sebenarnya cuma salah persepsi. Itu salah. Harusnya saya lebih cerdas gitu. Maka dari itu saya mau datang ke Kemendagri di sini. Jadi pas penerimaan surat edaran itu Bapak memang tidak tahu, Pak? Saya nggak tahu. Surat Surat edaran itu sudah beredar, tidak tahu? Saya nggak tahu. Ya, saya juga salah tuh dua, jadi salah saya. Salah penafsiran hari sama salah tidak matanya nggak jelalatan nanya kiri kanan, karena saya nggak ngeh mungkin ya, karena bertumpuknya surat itu kan satu hari itu bertumpuk banyak banget. Saya belah setengah, terus saya ambil sedikit, jadi kurang lebih 40% surat-surat itu saya kasih ke beliau. Beliau ini udah keliling-keliling kemana-mana. Jadi saya janjian gini, Pak Wabub, saya jaga kandang, Pak Wabub yang keliling-keliling. Jadi Pak Wabub keliling-keliling, saya jaga di sini, bukan dari saya nganggur nggak juga. Sebenarnya kerja juga sama-sama, tapi beliau mungkin lebih capek karena beliau ke lapangan lebih panas. Saya udah mulai putih nih, beliau makin hitam. Artinya, iya, artinya tapi beliau menikmati. Maksud saya, surat itu banyak. Bisa jadi saya nggak ada surat itu, tapi sampai saat ini saya minta staff saya untuk nyari juga belum ketemu surat edaran itu. Tapi saya yang salah. Pak Bupati, apa tidak ada advice dari Pak Sekda terkait dengan keberatan Bapak ke Jepang? Ada masukan dari beliau adalah bahwa Pak nggak bisa karena sudah apa tuh istilahnya Pak, 14 hari kerja ya. 14 hari kerjanya sudah dilampaui. Nah saya juga ya sudah, mungkin saya salah juga nih, kenapa saya nggak berdebat sama beliau. Bayangan saya kalau 14 hari kerja ya udah, kalau gitu mendingan saya pulangnya lebih awal sehingga tidak hari yang saya bolos, karena saya nggak bolos, nggak ada hari yang saya bolos gitu loh. Itu seperti itu. Terkait sanksi, Pak? Nah, sanksi saya kan belum tahu ya. Kalau memang saya dinyatakan salah oleh entitas apa yang terkait ya, kan itu di sini kan mungkin Kemendagri ada inspektor. Intinya kalau memang itu saya salah sebagai percontohan, ya saya siap menerima apapun konsekuensinya. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa saya tidak bermaksud seperti itu. Tapi selebihnya saya harus menanggung semua perbuatan, ada konsekuensinya. Demikian kru Fokus Pantura yang bertugas. Jaya Mulia melaporkan dari Indramayu.